Shalom, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Kembali bertemu dalam seri pelajaran Sekolah Sabat pada saat ini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas anugerah-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami, dan terima kasih untuk setiap keselamatan yang Tuhan boleh anugerahkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, dimanapun kami berada bersama umat-umat Tuhan yang dapat menjangkau jaringan virtual ini, akan mempelajari firman-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus Tuhan kiranya menjadi bagian kami, sehingga kami dapat memahami pelajaran ini dengan baik, dan terlebih kami boleh menghidupkannya di dalam kehidupan kami setiap harinya. Tuhan, Engkau yang campur tangan dalam perbaktian dan pembelajaran kami pada saat ini, biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Inilah doa permohonan kami Bapa, kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk pelajaran kita pada hari ini Selasa 28 Januari tahun 2025, judulnya adalah kemarahan yang benar. Ya. Bapak Ibu sekalian, meskipun ada banyak bentuk kemarahan yang tidak pantas, Kitab Suci juga mengajarkan bahwa ada kemarahan yang benar, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan, seorang ibu memperhatikan putrinya yang berusia 3 tahun sedang bermain di taman. Lalu tiba-tiba seorang pria menyerang putrinya. Bukankah seharusnya dia marah? Oh, tentu saja Bapak Ibu sekalian. Kemarahan adalah respons kasih yang tepat dalam keadaan seperti itu. Contoh ini membantu kita memahami kemarahan yang benar dari Allah. Kita bisa baca dalam kitab Matius pasal 21 ayat 12 dan 13, lalu selanjutnya kitab Yohanes 2 ayat 14 dan 15 Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama Matius pasal 21 ayat 12 dan 13 dikatakan bahwa Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait suci Allah, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Bapak Ibu sekalian, dalam Yohanes pasal 2 ayat 14 dan 15, apa dikatakan di sana? Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, apakah yang kita pelajari dari reaksi Yesus terhadap cara penggunaan bait suci, tentang Allah menjadi marah terhadap kejahatan? Dalam contoh ini Bapak Ibu sekalian, Yesus menunjukkan kegeraman yang saleh, berupa kemarahan yang benar terhadap orang-orang yang memperlakukan bait Allah sebagai sesuatu yang biasa dan yang mengubahnya menjadi sarang penyamun untuk mengambil keuntungan dari para janda, anak yatim, orang miskin. Ini kita bisa lihat perbandingannya dari Matius pasal 21 ayat 13 dan Yohanes pasal 2 ayat 16. Bapak Ibu sekalian, bait suci dan upacara-upacara yang seharusnya melambangkan pengampunan Allah yang penuh anugerah dan penyuciannya terhadap orang-orang berdosa, malah digunakan
untuk menipu dan menindas kelompok yang paling rentan. Bukankah Yesus seharusnya marah terhadap kejadian tersebut? Markus pasal 10 ayat 13 dan 14 dan selanjutnya Markus pasal 3 ayat 4 dan 5 ini memberikan lebih banyak contoh tentang kemarahan Allah yang benar, Bapak Ibu sekalian. Ketika orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus dan murid-murid memarahi mereka, Yesus sangat tidak senang, Bapak Ibu sekalian. Secara harfiah, berarti Yesus itu marah. Dia berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Markus pasal 10 ayat 13 dan 14. Di tempat lain, ketika orang Farisi menunggu untuk menuduh Yesus melanggar hari Sabat dengan melakukan penyembuhan pada hari Sabat, Yesus bertanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membunuh orang? Ini kita bisa lihat dalam Markus pasal 3 ayat yang keempat, Bapak Ibu sekalian. Dia berduka cita karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka dan kemudian menyembuhkan orang tersebut. Markus pasal 3 ayat yang kelima. Kemarahan Kristus, Bapak Ibu, di sini diasosiasikan dengan kesedihan atas kekerasan mereka. Itu adalah kemarahan yang benar karena kasih, sama seperti kemarahan yang dikaitkan dengan Allah dalam Perjanjian Lama adalah kemarahan yang benar-benar karena kasih. Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah mungkin kasih tidak jengkel oleh kejahatan, apalagi ketika kejahatan menyakiti objek kasih tersebut? Bagaimanakah kita dapat berhati-hati untuk berusaha membenarkan kemarahan yang mementingkan diri sebagai kemarahan yang benar? Mengapa hal itu, Bapak Ibu sekalian, begitu mudah dilakukan? Dan bagaimana kita dapat melindungi diri kita dari jebakan yang tidak kentara namun nyata tersebut? Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri pelajaran kita pada saat ini kembali dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu, kasih-Mu boleh menjadi bagian kami. Saat ini ya Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali mempelajari firman-Mu. Biarlah urapan-Mu yang berasal dari surga boleh menjadi bagian kami. Biarlah kiranya Tuhan memberikan roh pemahaman sehingga kami boleh mengerti akan pelajaran ini dengan baik. Kami boleh menghidupkannya dalam kehidupan kami tentunya dengan tuntunan dan pernyataan Tuhan saja. Tuhan, kembali kami menyerahkan seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada yang menyaksikan virtual YouTube. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu. Tuhan mengurapi mereka dengan hikmat bijaksana dari surga. Tuhan memberikan kepada mereka kelepasan dari setiap penderitaan dan kesusahan. Tuhan memberikan solusi dari setiap pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Bapa kami di surga, kasih-Mu kiranya yang menjadi bagian kami di saat kami akan bertemu kembali pada sesi yang berikutnya untuk mempelajari firman-Mu ini. Inilah doa permohonan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami, kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.